Bab 156. Diabaikan sepenuhnya. Davin melihat Claire, tatapannya penuh hangat dan senyuman menyemangati, tidak bisa menahan untuk terus memujinya di dalam hati. Tampaknya gadis ini tidak tak seberdaya yang dia pikirkan. Dia berkata, "Pengurus Su, kamu terus bilang dia tidak berkemampuan, tak disangka kamu bahkan tak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, bagaimana jika aku juga sembrono sepertimu, meragukan kemampuanmu." Tubuh Leon mulai gemetaran. Vice Presiden Ye sudah berbicara begitu, dia seharusnya bagaimana? Leon melihat ke arah Davin. Colden melihat Claire dengan dingin. Claire masih fotokopi dokumen di sana, teratur dan tenang. Tatapan Colden langsung terarah ke Davin, melihat dia menatap wanita itu dengan tersenyum, amarah dalam hatinya tersulut lagi, tersenyum dingin berkara, baru masuk kerja hari pertama sudah berbuat licik. Jelas-jelas ada kesempatan menjelaskan malah masih membantah. Apakah memfotokopi dokumen tidak perlu waktu? Karena kelalaian kalian, sudah membuang waktu 5 menit. Colden, ini juga situasi mendadak, kamu. Masih belum sempat mengatakan, jangan begitu, sudah langsung dipotong oleh Colden. Potong bonus kuartal pertama. Tatapan Colden dingin dan kejam, melihat ke arah Claire dan Leon. Yes Corp tidak membutuhkan orang yang berbuat licik di hadapanku, jika terjadi lagi lain kali, akan langsung ditendang dari Yes Corp. Menghadapi tatapan dingin Colden, pinggang Leon sampai tidak bisa tegak lagi, ditambah dengan ancamannya, semakin membuatnya keringat dingin. Sejak menikah kepadanya, sikap Colden selalu begini, sekarang Claire sudah terbiasa, jadi dibandingkan dengan Leon yang berwajah pucat, dia tampak lebih tenang. Saat berbicara, dia sudah selesai memfotokopi dokumen, lalu memasukkan ke dalam amplop dokumen dan membagikannya kepada semua orang. Sekarang yang ada di tangan kalian adalah dokumen proyek yang sudah kurapikan, silakan diperiksa. Meskipun Claire tidak mengerti kenapa posisi karyawan biasa bisa memegang dokumen sepenting ini, namun dia tidak berhak bertanya. Ataupun, ini adalah jebakan Colden, sengaja mempersulitnya. Jadi, kecuali 10 menit pertama diinterupsi, sisanya berjalan sangat lancar. Claire seperti melakukan kebiasaannya, setelah merapikan dokumen lalu membuatkan kopi untuk semua orang, seluruh proses dilakukan dengan sangat telaten. Setelah rapat berakhir, satu persatu orang bubar, Claire malah tidak buru-buru untuk pergi. Leon dengan suara pelan berkata, "Ikut aku keluar." Claire tidak berbicara, dia melihat pria yang duduk di kursi roda itu. Meskipun jabatannya diturunkan, tapi Claire tetap ingin menjelaskan padanya, perkataannya hari itu sungguh tak ada niat. "Orang baru, kamu dengar tidak?" Suara mengancam Leon terdengar dari belakang. Claire tersadar baru menyadari Leon sangat dekat. Dalam hatinya menolak dan mundur beberapa langkah. "Pengurus, kamu pergilah dulu, aku masih ada urusan." Leon mendengar, "Kamu mau apa? Tinggal di sini dan mengadu?" Mendengar demikian, Claire sangat tak berdaya. "Aku takkan melakukan hal keji begini, aku tinggal untuk menyelesaikan masalah pribadi." "Masalah pribadi?" Leon menggertakkan giginya, saat jam bekerja dilarang berbicara masalah pribadi. "Kamu sekarang adalah orang divisiku, harus mendengarkanku." Setelah itu, dia menggenggam tangan Claire dengan kuat, menggenggam lengannya, baru sadar bahwa kulitnya begitu lembut dan halus, tercengang sebentar, lalu tatapannya langsung terarah pada tubuh Claire. "Lepaskan aku." Claire dengan kuat menghempaskan tangannya. Leon tersentuh oleh kelembutan tadi, lalu berdeham, "Baiklah, aku keluar menunggumu. Kamu cepat sedikit." Setelah itu Leon pun pergi. Claire menunggu semua orang sudah keluar, baru berjalan ke arah Colden. "Itu kejadian semalam." Claire berbicara pelan. Ponsel Colden berbunyi di saat ini, dia dengan tenang menjawab, "Ada apa?" Claire melihat dia menjawab telepon, dia pun langsung diam. Lalu melihat Colden mengangguk, lalu memberi kode dari tatapan padanya, lalu mendorong Colden pergi. Dari awal sampai akhir,
Colden tidak meliriknya sedikit pun. Claire yang mengajaknya berbicara, seperti seorang badut. Diabaikan sepenuhnya. Claire berdiri di posisi awal, tangannya mengepal, lalu lepas, langsung mengepal, lalu lepas lagi, lalu mengepal lagi. Adik ipar. Sebuah suara hangat terdengar dari belakang. Claire berbalik melihat Davin. Dia masih belum pergi. Claire yang terus memperhatikan Colden, sama sekali tak menyadari keberadaan Davin. Davin tentu saja melihat keanehan di tatapan Claire, kira-kira bisa menebak apa yang dia pikirkan, lalu tersenyum pahit. Di dalam matamu, apakah aku begitu tak punya keberadaan? Maaf, Kak, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Setelah itu, Claire membereskan barang dan pergi dari kantor. Saat Claire pergi, bisa merasakan di belakangnya ada tatapan yang terus mengikutinya. Dalam hati Claire rumit sekali, hanya bisa menghilangkan pemikiran rumit itu, tidak memikirkannya. Sekembali ke departemennya, dia begitu masuk langsung melihat tatapan benci dari Minnie dan Yuni. Jelas sekali tidak ada kegagalan sebelum dia pergi, tampaknya tujuan mereka masih belum tercapai dan sangat kecewa. Claire dengan tenang kembali ke tempat duduknya, saat mau duduk malah menyadari bahwa kursinya basah oleh air, dia hampir tidak menyadarinya. Memang wanita yang naik ke ranjang CEO, sungguh picik, pura-pura pergi ke toilet seolah memberi kami kesempatan, alhasil malah mempunyai cadangan di dalam USB. Benar, yang tidak tahu akan mengira kamu sangat naif. Kamu sengaja, kan? Claire mengambil tisu, dengan tenang mengeringkan kursinya, lalu dengan pelan berkata, USB tercolok di komputer, kalian sendiri tidak lihat, pekerjaan kalian tidak beres, jadi menyalahkanku. Kamu. Yuni mendengar, ekspresinya berubah dan ingin memukulnya. Minnie langsung menghentikannya, Yuni, jangan impulsif, kemarin Kak Rosalind terkena masalah memukulnya, kita jangan gegabah. Yuni menahan emosinya, dengan dingin berkata, waktu masih panjang, asalkan kamu berada di sini sehari, kami tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Claire tersenyum, baiklah, aku tunggu. Mereka berdua pun berbalik dan pergi. Saat makan siang, Gita langsung ke departemen mencarinya. Claire sedikit heran, bukankah kamu menyuruhku jauh darimu? Kenapa? Gita mengedipkan matanya, aku hanya asal bicara. Kamu langsung percaya. Apa kita bukan teman? Mana mungkin aku menyuruhmu menjauhiku? Ayo, pergi makan. Sambil berbicara, Gita langsung menggandeng lengannya, menariknya ke arah kantin makan, juga tidak mempedulikan bagaimana tatapan orang lain. Claire terdiam, detik ini. Hatinya terasa hangat. Bersambung.